Baik, Bu Teti, kalau tadi bercerita saat pembelajaran jarak jauh yang berlangsung seperti ini banyak sekali adaptasi dilakukan, begitu kan, berganti-ganti metode bagaimana memancing kreativitas, bukan hanya murid tapi juga guru dipancing kreativitasnya. Kemudian saat nanti sekolah masuk tentunya dengan tatanan normal yang baru, ini seperti apa? Sudahkah berdiskusi dengan guru-guru lainnya kira-kira nanti metode pembelajaran seperti apa yang dilakukan? Karena semuanya pasti butuh adaptasi lagi. Nah, kalau kita berdiskusi di organisasi, karena kita punya guru-guru yang ada di berbagai tempat, tadi juga kita dalam 2 hari ini terus berdiskusi, ya pasti ada setuju, ada yang tidak. Lalu sekarang ini kalau kita bicara soal bagaimana pembelajaran yang akan nanti kita lakukan ketika sekolah dibuka, tentunya ada standar-standar protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Nah kan guru nanti tidak terlalu memikirkan ke sana bagaimana pembelajarannya. Ya kalau masih bisa dengan jarak jauh yang kita lakukan, oke. Tapi itu mah di daerah mana sih yang bisa melakukan PJJ itu dengan teknologi? Nah dari yang wilayah Papua, yang di wilayah Maluku akan lagi bersuara lain. Bu, sampai hari ini aja HP anak-anak belum punya. Betul. Nah, tapi apakah kita berhenti dengan di situ untuk mengambil sebuah keputusan? Jangan pernah takut, bahwa saya yakin bahwa ketika guru itu diberi kepercayaan, sangat luar biasa punya kreativitas. Karena selalu ingin inovasi, apa sih yang harus saya lakukan? Ketika anak saya tidak punya kuota, kan ada caranya kita mau melakukan. Nah di tengah-tengah PJJ belajar banyak. Baik. Jadi asal kita mau keluar dari zona kita. Baik. Kurikulumnya bukan berarti kita sampingkan, tetapi penyesuaian. Kalau Pak Menteri bilang bahwa survive, tapi semua orang tidak bisa menerjemahkan survive. OKD saya seperti ini, nilainya nanti bagaimana? Tetapi banyak orang yang sudah survive karena Pak Menteri tidak akan mengecek sama Bu Tati. Ada sama guru di Papua tadi, di Maluku tadi. Nah terkait dengan protokol kesehatan itu saya mendengar bahwa misalnya di tingkat TK kan itu bisa. Jadi kalau mereka bisa sekolah, mereka sudah punya jarak. Lah kalau di tingkat yang lebih tinggi, 36 siswa kan nggak mungkin. Betul. Nah jadi standar-standar ini saya kira bahwa kami serahkan penuh kepada pemerintah untuk mempertimbangkan yang terbaik bagi kita semua, agar kita selamat dari virus ini dan kesehatan jauh lebih utama. Bu Kenny, sejauh ini sebenarnya kalau dari orang tua sendiri, hambatan apa sih yang dirasakan selama belajar mengajar ini berlangsung secara jarak jauh? Oke, hambatan, saya akan mengatakannya sebagai tantangan lah ya. Kalau hambatan tuh kayaknya udah pasti negatif gitu. Tantangan pertama adalah mengenali anak dengan baik. Karena kita mungkin terlalu menyerahkan kepada orang lain selama belajar itu kan di sekolah. Merasa bahwa seolah-olah tanggung jawab belajar itu ada di guru gitu. Nah itu bagus sebenarnya adalah setelah ada masa karantina ini kita mengembalikan lagi fungsi orang tua juga adalah selain mendidik juga memperhatikan perkembangan anak. Jadi kurikulum 2013 itu menurut saya jadinya adalah sangat bisa dipahami sebagai kompetensi apa yang sudah anak kita raih gitu. Ada baiknya juga kita bukan hanya berpatok pada nilai, sehingga apa yang diamanatkan oleh kurikulum yang 2013 itu bukan hanya dilakukan guru tetapi juga oleh orang tua. Nah, tantangan kedua adalah apakah orang tua tahu apa yang bisa dilakukan bermitra dengan suami dan istri nih. Kadang-kadang kan ayahnya lebih pandai matematika, ibunya lebih pandai bahasa misalkan. Itu yang bisa dipadukan. Ya. Kadang-kadang anak sekarang juga punya preferensi. Dia ingin belajar melalui audiovisual dibandingkan buku teksnya. Nah, itu yang biasanya dieksplor oleh orang-orang yang punya anak homeschool misalkan, belajar di rumah dengan orang tua. Ini adalah tantangan baru, tapi bukan berarti jelek. Buat saya sendiri adalah, saya baru tahu anak saya itu bisa dalam satu layar itu bisa browsing 6 layar dan melakukan 2 task sekaligus gitu, 2 tugas gitu. Itu hal yang baru yang saya temui dari kemampuan anak. Kalau tidak ada kejadian ini, justru kita tidak tahu. Jadi balik lagi, kalau tantangannya apa adalah mengenali anak kita sendiri, tingkat kebosanan dia, frustasi levelnya dia, apa yang biasa dia lakukan untuk meredakan itu misalkan. Itu juga pembelajaran di abad 21 ini. Anak-anak kan harus belajar bagaimana menghadapi rasa frustasi karena mereka tidak sabaran, mereka ingin cepat dan lain-lain. Gitu. Jadi kita sebagai orang tuanya menjadi modelnya bagaimana belajar di rumah
disiplin dengan ada Baik. waktu walaupun waktunya panjang. Gitu. Baik, Kang Bima, selanjutnya rencana apa dari Pemkot Bogor untuk bisa menerapkan sistem pembelajaran yang ideal, baik selama tatanan normal ataupun new normal ini akan berlangsung, Kang Bima? Saat ini Dinas Pendidikan saya tugaskan untuk menyusun model-model protokol baru di dunia pendidikan ini di sekolah-sekolah. Dan kami melakukan ini dengan menerima dan meminta masukan dari berbagai kalangan. Dari komunitas sekolah, dari guru-guru, pimpinan sekolah, orang tua, pakar pendidikan, ya, agar nantinya akan ada rumusan yang pas. Ya. Karena begini, menurut kami ini bukan hanya sekedar kangen-kangenan supaya bisa tatap muka, tapi di momen seperti ini yang perlu kita yakinkan adalah adanya titik temu antara keterbatasan dan pembelajaran begitu. Jadi di satu sisi kan ada keterbatasan, mungkin pengaturan bangku sekolah, jam sekolah, waktu sekolah dan sebagainya. Tetapi di sisi lain tetap harus ada substansi yang didapat. Jadi bukan sekedar setor muka ke sekolah. Kita ingin agar ada substansinya di situ. Nah, saya kira ini perlu waktu untuk memastikan bahwa protokol yang baru nanti, kegiatan tatap muka di sekolah nanti, ini masih memiliki substansi dalam konteks pembelajaran pendidikan. Ya, jangan sampai anak-anak itu risikonya tinggi datang ke sekolah, di sekolah pun itu tidak siap dengan substansi kurikulum yang ada begitu. Jadi kan risikonya terlalu besar daripada apa yang bisa kita dapatkan. Baik, Bu Retno dari KPAI sendiri bagaimana sebenarnya melihat hal ini, apa yang betul-betul harus diperhatikan agar anak bisa mendapatkan haknya tentunya di bidang pendidikan, tapi juga terjaga kesehatannya, Bu Retno? Pertama saya mengapresiasi Pak Bima Arya ya sebagai kepala daerah, kemudian punya perhatian terhadap itu. Nah ini yang diharapkan. Sebenarnya Kemdikbud mestinya melakukan rapat koordinasi dengan seluruh dinas-dinas pendidikan, kemudian memetakan persoalan dan mulai menyusun protap tadi ya, protokol kesehatan. Yang kedua sebenarnya para guru itu harus dites PCR kalau memang mau dibuka. Kayak guru Jakarta itu tidak semuanya tinggal di Jakarta, mereka tinggal di Bogor, Jakarta, di Bekasi, Tangerang, Depok. Nah ini kalau misalnya Jakarta zona hijau gitu, tapi mereka masih zona merah, itu bagaimana? Ini kan harus dipikirkan juga. Kemudian tes PCR ini harus didanai oleh pemerintah, karena guru-guru memang harus dipersiapkan. Itu yang dilakukan oleh Cina juga. Mereka mentes gurunya, bahkan mengkarantina selama 14 hari sebelum mengajar. Lalu ada budaya tiap 1 jam itu memencet bel, kemudian semua anak berbaris untuk cuci tangan. Nah ini yang juga kan budaya-budaya semacam itu harus ditumbuhkan. Nah yang berikutnya saya rasa karena situasinya darurat, tadi ya jaga jarak, akhirnya bisa masuknya bergantian gitu ya, jamnya tidak full gitu. Nah itu berarti situasinya darurat, berarti kurikulumnya seharusnya disederhanakan. Karena itu akan beban berat ketika kurikulum yang sekarang dulu kondisi normal aja, kurikulum 2013 belum tentu bisa dituntaskan. Nah, apalagi dalam situasi tidak normal seperti sekarang. Jadi memang perlu ada kebijakan-kebijakan negara untuk meringankan kondisi guru dan siswa pada saat proses pembelajaran ini terjadi. Yang pasti tadi ya, protokol kesehatan ini harus dibicarakan betul, harus juga minta pendapat masyarakat, agar kita semua bisa sama-sama melindungi anak-anak dari virus corona. Korea Selatan baru beberapa hari buka sekolah, dia langsung nutup 200 sekolah. Kenapa? Karena sekolah-sekolah itu akhirnya menjadi klaster baru. Nah, kita tidak mau ini terjadi. Baik. Nah, guru dan murid harus dilindungi. Baik. Itu, Mbak. Terima kasih. Bu Retno terima kasih selaku Komisioner KPAI. Bu Kenny juga terima kasih yang sudah menyuarakan hati para wali murid. Kang Bima Arya terima kasih, Kang Bima Wali Kota Bogor yang juga tentunya sukses ini dalam melihat bagaimana nanti pengaturan dari sistem pendidikan yang ada di sana selama masa dari new normal ataupun normal baru. Sekali lagi terima kasih waktunya, Kang Bima. Bu Tati juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Informasinya sangat membantu tentunya. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kami dalam Apa Kabar Indonesia Malam episode kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Windy Wellingtonia. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.